Ini itu doa meminta istri yang solehah atau suami yang soleh. Ini doa meminta anak-anak yang soleh dan solehah. Ini doa meminta pasangan yang semangat ibadah. Meminta anak-anak yang semangat ibadah. Ini doa meminta istri atau suami yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan dan mempersekutukan Allah. Ini doa meminta anak-anak yang punya iman yang baik. Itu hadirin. Sebagaimana dijelaskan para ulama, dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat ini, hadirin, beliau mengatakan, ya'nauna man ya'malu bi ta'ah fataqirru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah. Yang mereka maksudkan adalah pasangan atau anak yang mengerjakan ketaatan, sehingga ketika melihat pasangan mereka beribadah kepada Allah, anak mereka beribadah kepada Allah, mata dan hati mereka tuh sejuk di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Itu maksudnya. Bahkan hadirin yang Allah muliakan, dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, la wallahi ma syai' aqar li 'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Demi Allah, tidak ada satu pun pemandangan yang lebih menyejukkan mata seorang muslim, yang lebih menyejukkan hati seorang muslim dibanding pemandangan pada saat dia melihat anaknya itu taat kepada Allah, cucunya taat kepada Allah, saudara atau saudarinya taat kepada Allah, pasangannya taat kepada Allah. Gak ada pemandangan yang lebih nikmat dari itu. Itu hadirin. Gak ada pemandangan yang lebih nikmat daripada melihat istri kita atau suami kita atau anak kita atau keluarga kita mendapatkan hidayah dari Allah. Itu pemandangan paling indah. Itu hadirin. Bahkan kata Allah, bukan qurratu ain itu bukan hanya semangat beribadah, kata Ibnu Jurayj, wa yuhsinuna ibadatak, dan sampai pada level mereka berada di derajat ihsan dalam ibadah. Itu udah nikmat paling indah, pemandangan paling indah, derajat ihsan. Itu hadirin. Sebagaimana kata para ulama, qurrata a'yun itu juga berarti meminta istri yang apabila kita lihat menyenangkan kita. Wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa fi waladik. Jadi qurrata a'yun itu juga bermakna kalau kita punya istri, maka kita melihatnya tuh nyenengin, gitu lah hadirin. Dan apabila kita tidak ada di hadapan dia atau kita pergi dan kita tinggal istri kita sendirian, maka dia atau istri kita tetap amanat menjaga dirinya, harta kita dan anak-anak, dan tidak berkhianat, tidak main belakang, tidak berkhianat. Dia jaga kehormatannya walaupun kita nggak ada. Dia jaga, atau istri kita jaga kehormatannya walaupun kita tidak ada, walaupun kita sedang pergi, walaupun kita tidak sedang memantau dia jaga itu, dia jaga. Itu qurratu ain atau qurratu a'yun. Lalu yang ketiga kata para ulama, wa idza bahatta anha wajadtaha qanitatan lillah. Dan kalau kita mencari istri kita, istri aku kemana ya, kita cari, pas kita ketemu dia sedang beribadah sama Allah. Masya Allah.
ketika kita bersamanya, dia selalu beribadah dan taat kepada Allah. Itu hadirin. Biasanya kita pulang jam 4. Hari ini kita pulang jam 1. Dan kita tidak mengabarkan orang rumah, nggak ngabarin istri kita, main pulang aja. Pulang, dan mungkin memang mau surprise, pulang jam 1. Ruang tamu, pas masuk, ruang tamu nggak ada siapa-siapa, kan kita bawa kunci sendiri. Dapur kosong, nggak ada siapa-siapa nih. Pas buka kamar, istri kita lagi baca Quran. Masya Allah hadirin. Itu tuh qurrata a'yun. Pas buka kamar, istri kita lagi sujud. Masya Allah. Lagi sholat. Gimana Mas Hafiz? Nikmat gak? Waduh, itu luar biasa. Cek kamar anak gitu loh. Pas ngeliat anak, anak lagi ruku. Masya Allah. Antum buka kamarnya Mial, begitu masuk, Mial lagi ruku. Itu bisa nangis loh hadirin tuh orang tua. Itu indah banget. Ya Allah. Kan nggak ketahuan tuh kan. Kita nggak bilang-bilang kita mau pulang, kita mereka nggak tahu kita pulang jam segitu. Begitu keluar, lagi sujud hadirin, lagi baca Quran. Itu qurrata a'yun itu. Dan itu real. Nggak bisa. Mau diadu pemandangan terindah di dunia, nggak bisa mengalahkan pemandangan seindah itu. Ketika kita melihat pasangan kita, anak kita taat kepada Allah, sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, itu luar biasa hadirin. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Makanya kata para ulama, nggak ada yang lebih menyejukkan hati dibanding melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Melihat anak kita ngaji, melihat anak kita belajar agama, melihat anak kita mengkaji firman Allah, nggak ada yang lebih nikmat dari itu. Nggak ada. Itu paling nikmat. Apalagi dengan proses perjuangan gitu ya. Itu dapat pasangan kayak gitu, dan ketika nikah udah jadi kayak gitu, itu aja nikmat banget. Udah jadi, dapat Allah kasih anugerah dapat pasangan yang begitu tuh, dengan taufik Allah, emang udah setelannya begitu, itu aja indah banget. Apalagi kalau kita tuh berjuang bareng sama pasangan kita belasan tahun misalnya, sama-sama tahu pasang surutnya, jatuh bangunnya, dan hari-hari ini Allah kasih taufik, lalu kita lihat dia beribadah kepada Allah, dia sujud kepada Allah, dia baca Al-Quranul Karim. Hadirin, perfect hadirin di dunia, dan insya Allah nanti di akhirat. Nggak ada yang lebih indah dari itu. Rugi hidup cuma sekali, nggak ngeliat pemandangan-pemandangan kayak itu, rugi. Kita mau punya rumah seluas apa, kalau nggak ada pemandangan itu di dalam rumah, kita belum pernah melihat hal terindah. Qurrata a'yun. Sebaliknya, rumah kita petakan, rumah kita kecil, tapi begitu ngelihat lagi sujud, lagi ruku, lagi beribadah, itu kenikmatan besar lah. Kenikmatan itu ketika istri ditinggal, dia jaga kehormatannya. Dia tahu, suamiku memang nggak ada di hadapanku, suamiku nggak lihat aku, tapi Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, Allah maha mendengar. Dia jaga kehormatannya, dia jaga harta suaminya, dia jaga anak-anaknya. Itu qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Coba deh kita ulang lagi. Ulang lagi mindset kita tuh apa sih? Coba bandingkan, kita melihat anak kita sujud, nurut, akhlaknya baik, dengan kita melihat ijazah anak kita yang lulus dari universitas ternama,
dengan predikat cum laude atau summa cum laude, tapi ini anak gak sujud sama Allah, ini anak gak rukuk sama Allah, ini anak gak taat sama Allah. Kalau kita nasihatin ngejawab, kasih masukan ngejawab. Coba bandingkan, lebih nikmat yang mana hadirin? Coba kita yang seorang ayah, seorang ibu, coba nih kita, tapi ijazah anak kita ditaruh di ruang tamu, summa cum laude, lalu foto-foto ketika wisudanya, senyum cerahnya, dengan nggak ada apa-apa di rumah itu, nggak ada ijazah, nggak ada foto-foto. Yang ada adalah sujud, ruku, baca Quran, nurut, patuh, berakhlak. Emang bisa disamakan hadirin? Kata para ulama, syattani baina musyarriqin wa mugharibi, beda antara timur dan barat hadirin, beda. Kecuali mungkin kita nggak tahu kehidupan. Coba tanya orang tua, sama apa beda? Ini kata Allah, nggak ada yang lebih indah dari itu. Ngelihat pasangan kita, istri kita, anak kita demikian. Sebaliknya juga kan, ini kan juga doa istri ketika mendoakan suaminya. Makanya qurratu a'yun bagi istri adalah ketika suaminya pergi, suaminya nggak bisa dia jangkau, nggak bisa diawasi, tapi suaminya takut kepada Allah dan dia jaga. Jadi ketika suaminya keluar rumah, suaminya nggak bermaksiat, dia jaga. Adapun khilaf, semua orang khilaf hadir, tapi maksudnya nggak bermain gitu loh. Coba tanya semua istri, bukankah itu salah satu kriteria yang dicari selama ini? Laki-laki yang tipe begitu tuh. Dan dia lakukan bukan karena takut sama istrinya, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau dia mau bisa. Wa idza wajadta, dan kalau suami ada di rumah, aktivitasnya beribadah kepada Allah. Tanya istri itu, ada yang lebih nikmat dari itu? Kalau di rumah itu sholat, baca Quran, zikir, baik, itu qurratu a'yun, saudara. Qurratu a'yun bagi semua istri. Itu yang dicari wanita, jemaah. Gemong, nggak kasar, nggak main tangan, lemah lembut, ngedidik, memang jadi pemimpin, ngarahin. Dia bantu istri untuk men-setting apa goals kehidupannya, men-setting, diatur aktivitasnya apa yang baik-baik. Ya kayak pemimpin, ya itu pemimpin lah. Tanya para istri, itu yang dicari wanita. Makanya qurratu a'yun, qurratu a'yun. Apa nikmatnya punya suami keren, ganteng, kaya, tapi di luar main perempuan? Nggak jelas sudah. Di rumah ngamuk, marah-marah, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, ribut, nggak pernah kasih arahan, nggak pernah kasih nasihat, nggak pernah kasih masukan, bahkan nggak pernah sujud di rumah. Enak hidup kayak begitu hadirin? Enggak. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Lalu yang terakhir, waj'alna lil muttaqina imama. Kita lihat, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Jadikanlah kami pemimpin dalam kebaikan. Pemimpin dalam kebaikan. Yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Yang menginspirasi dan mempengaruhi orang sehingga mereka mengikuti kami.
Dan itu dimulai dari keluarga sebagai awal dari kebaikan dan perubahan. Terus dimulai dari istri, anak-anak atau pasangan. Makanya kata para ulama, orang-orang beriman itu menginginkan antakuna ibadatuhum muttasilatan biibadati auladihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang beriman itu ingin ibadah mereka itu tersambung dengan ibadah anak-anak mereka dan keturunan mereka, sehingga hidayah yang mereka merasakan itu bisa diberikan dan bisa mempengaruhi, menginspirasi orang lain sehingga bermanfaat, sehingga pahalanya jauh lebih banyak, keberkahannya jauh lebih besar gitu loh. Jadi setelah mendoakan pasangan dan anak-anak gitu ya, orang-orang beriman itu berdoa agar mereka pun dapat hidayah, dan bukan hanya dapat hidayah, tapi hidayah mereka bisa menjadi teladan bagi orang lain, dimulai dari pasangan dan anak-anak gitu loh. Baru menyebar. Jadi bukan hanya pasangan aja yang soleh atau soleha, bukan istri aja dituntut jadi wanita soleh, kitanya amburadul, kitanya acak-adul, enggak. Bahkan kita meminta makom yang lebih tinggi. Kalau istri qurratu a'yun, kalau anak-anak qurratu a'yun, maka kita minta menjadi teladan, menjadi pemimpin kebaikan yang menginspirasi yang lain, yang memberikan kebaikan kepada yang lain, yang memberikan manfaat kepada yang lain, sehingga pahalanya banyak. Begitu hadirin. Sebagian ulama mengatakan caranya adalah dengan mengikuti teladan-teladan di masa lalu. Maka kita akan jadi teladan hari ini dan akan diikuti oleh orang gitu loh. Dengan mengikuti Rasulullah SAW, kan teladan masa lalu Rasulullah. Dengan mengikuti para sahabat, dengan mengikuti para ulama-ulama kita. Kita lihat Imam Syafi'i gimana sih biografinya, kok sangat inspiratif ya. Kita lihat gimana Imam Nawawi, terus kita ngikutin gimana mereka memandang kehidupan, ibadah mereka semampu kita. Maka kita tanpa, nanti dengan taufik Allah itu akan jadi teladan. Nah, yang akan diikuti oleh berikutnya, begitu. Jadi jadi teladan itu dengan mengikuti keteladanan yang lalu, sehingga kita menjadi teladan hari ini dan diikuti oleh generasi berikutnya. Dan begitu aja terus mata rantainya. Makanya kan surat At-Taubah 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. At-Taubah 100 sempat kita bahas. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga. Ya, orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam, muhajirin dan ansar. Dan yang apa? Yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka, menjadikan mereka teladan. Menjadikan mereka sebagai acuan kebaikan. Dan begitu mengikuti mereka, otomatis kita akan jadi teladan di hari ini. Dan kalau kita jadi teladan hari ini, kita akan diikuti oleh lingkungan kita dan generasi berikutnya. Dan begitulah mata rantainya hadirin. Begitulah mata rantainya. Jadi menjadi teladan itu caranya meneladani teladan masa lalu. Nah itu, simple. Nggak usah ribet-ribet. Siapa teladan masa lalu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul teladan yang baik. Dan itu tadi para sahabat. Muhajirin dan Ansar itu diikuti kata Allah, biar Allah ridho sama kita. Jadi ngikutin Nabi dan para sahabat, lalu ulama-ulama kita. Teladani Imam Syafi'i, teladani Imam Ahmad, teladani Imam Malik, teladani Imam Abu Hanifah. Teladani kebaikan-kebaikan yang sudah ditorehkan oleh teladan masa lalu. Teladani Imam Nawawi, keikhlasannya, kejujurannya, ketulusannya. Nah itu menarik ya. Jadi kan aku tuh pengen banget sih jadi teladan Pak Ustadz. Ah, teladan itu caranya simpel. Teladani teladan masa lalu. Maka kita akan jadi teladan hari ini yang akan menginspirasi lingkungan kita, menyebarkan manfaat ke lingkungan kita dan generasi berikutnya. Jadi full package nih keluarga ini nih. Minta pasangan qurratu a'yun, anak-anak qurratu a'yun, kitanya waja'alna lil muttaqina imama. Jadi yang berdoanya waja'alna lil muttaqina imama. Komplit udah. Masya Allah. Ini doa nih, Masya Allah. Memang doa dari Al-Quran tuh simple,
pendek, tapi powernya itu luar biasa hadirin. Makanya dihafalkan. Ustadz, kalau aku ngafal doa dari Al-Quran boleh nggak pakai bahasaku sendiri? Selama sesuai dengan rambu boleh, tapi beda keberkahannya hadirin. Ini tuh kalimat, satu kalimat tuh maknanya dalam qurrata a'yun gitu. Cuman dua kata majmu', dua kata majmu', tapi dalamnya ada ibadah. Tadi kita kata ada ihsan dalam ibadah, ada ketaatan dari balik kata qurrata a'yun, ada kesetiaan gitu. Tadi kita katakan kalau suaminya pergi, istri setia dan istri jaga kehormatannya, ada kesetiaan. Lalu ada ruku, ada sujud, ada zikir, qurrata a'yun, dua kata majmu', dan jadi satu. Jelas ini hadirin. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadi imam, jadi teladan. Jadi baik itu jangan sendirian aja. Bukan ingat nggak ya, mohon maaf, lihat nggak di banyak fenomena hijrah itu, salah satu tantangan hijrah apa? Sendirian di rumah. Orang rumah pada pergi Pak Ustadz. Bukan, maksudnya baru dia yang dapat hidayah, yang lain belum. Maka perbanyak doa ini biar sisi rumah itu qurrata a'yun. Nah itu qurrata a'yun. Dan dari sini kita harus rubah pola pikir kita bahwa yang membuat hati itu sejuk itu bukan ngelihat anak kita sukses secara duniawi semata. Sukses secara dunia itu bagus selama pondasinya itu iman dan amal soleh, dan didapat dengan mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hanya sukses secara duniawi terus nggak ibadah, nggak berzikir, emang bahagia tuh? Nggak bahagia. Ini yang bisa disampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dihafal ini hadirin ya, jadi hayati. Dan mulai hari ini diperbanyak minta pasangan yang qurrata a'yun,